Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pimpinan dan karyawan PTM yang semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan tema kali ini mengambil judul menuju hakikat iman, agar kita semua memiliki kelengkapan dari mulai formalitas, simbolisme maupun dhuhiriyah, nilai-nilai iman. Maka yang lebih meningkatkan lagi memahami sampai substansi, esensi, sehingga ma'rifat iman kita mencapai nilai titik hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil surat, ayatnya mungkin sama, namun penjelasannya diperdalam, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Panggilan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya untuk orang beriman. Sekarang memahami nilai-nilai iman. Yang pertama, definisi iman. Definisi iman yaitu qasdu syai' ma'taronan bi fi'li. Qasdu syai' membenarkan tentang sesuatu, ma'taronan maka sebagai bukti pembenaran harus disertai, harus dibersamai, harus diiringi dengan perbuatan. Jadi manakala perbuatannya belum mendukung apa yang dianggap benar, kita belum menuju keseriusan hakikat iman. Yang kedua, iman setelah tasdiqun biqalbi, hatinya mengakui, wa iqrarun bilisan, lisannya mengucapkan, mengiklankan, memviralkan, meramaikan syiar-syiar tentang apa yang kita anggap benar. Lalu wa amalun bil arkan, perbuatannya lagi-lagi disuruh mendukung. Jadi selama perbuatannya belum mendukung, kita belum sempurna dalam nilai iman. Yang ketiga, patokan, ukuran, standar, siapa sih yang kita jadikan rujukan agar iman kita benar. Jangan sampai iman kita mengikuti sesuatu yang selalu belum benar. Apakah ukuran iman pemimpin partai? Bukan. Apakah ukuran iman pemimpin ormas? Bukan. Apakah ukuran iman ketua yayasan? Bukan. Apakah standar iman ustadz ataupun kiai yang ceramah? Bukan. Ukurannya adalah yang pertama, para nabi. Adakah para nabi yang beriman kepada Allah, lalu nabi tersebut tidak menyukai, tidak mencintai, tidak senang terhadap hukum Allah? Ternyata para nabi tidak ada yang membenci hukum Allah, melainkan semuanya
suka, senang, mencintai, semampunya melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini kita merasa iman tetapi masih tidak suka pada hukum Al-Quran, itu penafsiran para ahli filsafat hawa nafsu. Penafsirannya orang-orang yang merasa iman tetapi tidak mengikuti para nabi. Di akhiratnya rugi, walaupun di dunia mesti diakui oleh orang lain, karena dunia itu panggung sandiwara. Saya penampilan seperti ini pun mungkin orang lain menganggapnya iman. Kenapa? Ya dunia kelihatannya begini, iman selesai. Padahal belum tentu kalau kita hatinya belum suka terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Patokan yang kedua, para sahabat, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Para sahabat yang jumlahnya puluhan ribu, tidak ada satupun sahabat, tidak ada satupun hadis yang menggambarkan adakah sahabat yang sudah ahli zikir, ahli wirid, ahli doa, ahli sholat, ahli puasa, lalu sahabat tersebut diriwayatkan tidak suka syariat yang dibawa Nabi. Maaf ya Rasul, saya nggak senang syariat Islam, intoleransi, kearab-araban, radikal, nggak ada. Jadi kalau kita hari ini kok ngaku iman, berpenampilan orang soleh, tapi masih bangga dengan gerombolan manusia-manusia yang menolak hukum syariat Islam, itu namanya tafsir hawa nafsu. Tafsir yang hanya menggunakan angan-angan belaka, tidak menggunakan orang yang ahlinya. Siapa ahlinya? Ya jelas para sahabat. Gak mungkin ahlinya itu orang-orang ulama zaman sekarang, gak mungkin. Kecuali ulama zaman sekarangnya berusaha mengikuti geraknya para sahabat. Ukuran patokan standar yang ketiga yaitu para ulama salafus saleh. Siapa sih ulama salafus saleh? Mereka para pengikut tabi'in sampai pemimpin imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita berada dalam posisi Ahlussunnah wal Jamaah. Dari mulai Imam Hanafi punya murid Imam Malik, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi puluhan para ulama ahlinya. Mereka semua selaku ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada satupun yang menolak tegaknya hukum Islam. Jadi kalau hari ini banyak ulama bangga dengan ketenaran, banyak ulama bangga dengan kebesaran, banyak ulama bangga dengan nama besar dunia, tetapi kok masih bangga tidak berlakunya hukum Islam, itu ulama dunia yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu disebut ulama. Itu hanya intrik-intrik dunia, formalitas dunia, simbolisme dunia, tuhiriyah dunia disebut ulama, tapi hakikatnya bukan ulama. Karena ciri-ciri ulama semakin berilmu, semakin tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berilmu, semakin patuh pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semakin berilmu, semakin menjaga ukhuwah Islamiyah, ingin bersatunya kekuatan nilai-nilai Islam, bukan kekuatan asobiyah yang memecah belah dengan egonya masing-masing, bukan. Maka mudah-mudahan kita semakin menuju hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayatnya dilanjutkan, orang beriman disuruh apa? Kutiba alaikumusiyam. Tidak menggunakan kata wajib, tidak menggunakan kata fardu, tapi menggunakannya kutiba, yang ada hubung kaitnya dengan tulis baca. Karena kutiba, kitab, itu berarti harus ditulis, dijadikan aturan, dijadikan hukum. Setelah produk hukum, maka wajib, maka kutiba diwajibkan. Untuk apa? Asyam, diwajibkan siam. Sedangkan siam ada dalam 8 tempat, yaitu di surat Al-Baqarah 183, surat Al-Baqarah 187,
surat Al-Baqarah 195 dan surat-surat lain. Kemudian as-saum ada di dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat ke-26. Saum dalam sifatnya Siti Maryam diartikan tidak berbicara. Maka Siti Maryam pada waktu hamil mengandung Nabi Isa alaihissalam, beliau Siti Maryam tanda-tanda kehamilannya tidak berbicara dengan orang, termasuk dengan Nabi Zakaria yang ngomong, yang ibaratnya sebagai kepala rumah tangga untuk ngopeni, karena Siti Maryam adalah seolah-olah semacam bahasa sini keponakan dari Nabi Zakaria, dipelihara, diopeni. Maka kita selama berpuasa jangan berbicara kecuali yang berfaedah, yang bermanfaat, yang dibolehkan oleh hukum syar'i, agar ucapan kita, bicara kita mendapat pahala ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara filsafat, apalagi hukum-hukum yang menolak Islam, gak usah, karena kita tidak layak untuk berbicara sementara kita katanya sedang berpuasa untuk mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hukum yang di luar kepentingan Islam itu tandanya tidak mengajak takwa, tapi malah mengajak menjauh. Kemudian selanjutnya asyam yang di 8 tempat tadi. Siam itu bermakna menahan, mengendalikan diri, kencang, semacam amsak, semacam imsak, dipegang teguh, jangan sampai kita lepas kendali, harus ditahan. Maka selama kita berpuasa dan di luar puasa nanti, amal kita harus selalu menekan, menahan, mengendalikan diri, jangan sampai berbuat amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua selaku karyawan, selaku kaum muslim, selaku saudara orang-orang yang beriman sesama umat Nabi Muhammad SAW, harus saling menahan, mengendalikan hawa nafsu. Tidak boleh mengklaim, menuduh partai lain, organisasi lain, yayasan lain, kelompok pengajian lain dengan tuduhan-tuduhan kurang beradab ataupun klaim-klaim sepihak kita. Maka mudah-mudahan kita mengendalikan hawa nafsu akan menuju kepada hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah perintah siyam, kalimatnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata puasa ya diamalkan oleh nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Salat ya diamalkan oleh nabi-nabi yang lain sebelum Muhammad. Beda syariatnya, beda formalitas dohiriyah hukumnya. Tapi kalau hakikat ibadahnya sudah dicontohkan. Begitupun ibadah haji sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Muhammad tinggal meniru, melaksanakan. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebagaimana orang-orang pendahulu kita, maka kita mengambil ibrah, pelajaran. Adakah pendahulu para nabi yang lain setelah hasil puasa tidak tunduk kepada hukum Allah? Maka ternyata semakin tunduk karena kita mengendalikan nafsu. Begitupun para pengikut para nabi yang lain. Maka pengikut para nabi yang lain tidak ada yang menggambarkan membenci syariat yang dibawa oleh nabinya, enggak ada. Jadi tunduk, patuh. Maka kita pun diharapkan semakin meningkatkan hasil puasa, semakin menghayati hasil puasa, semakin menjiwai hasil puasa, insya Allah tunduk, ikhlas, rela, ridho untuk diatur oleh ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ending, substansi, hakikat dari akhir panggilan iman setelah disuruh berpuasa, la'allakum tattaqun. Yang keempat, agar kita mencapai derajat lulus nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang iman yang lulus kepada nilai takwa
Tidak mungkin orang bertakwa kok menolak hukum Allah, nggak mungkin. Kenapa? Karena definisi arti takwa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi kalau kita mayoritas Islam Nusantara di Indonesia, kok malah justru sebaliknya, ngaku takwa tapi melaksanakan larangan Allah, ngaku takwa malah meninggalkan perintah Allah. Aneh. Tapi mayoritas umat Islam bangsa Indonesia itu umat Islam yang masih banyak keanehan. Kenapa? Karena buktinya masih hobi nyinyir, membuli dengan mengatakan syarat Islam itu intoleransi, kearab-araban, tidak cocok dengan Nusantara. Ini kan bukti berarti tidak mau mengamalkan perintah Allah, malah melanggar. Sebaliknya larangan Allah itu kita nggak boleh riba, nggak boleh masyarakat campur baur dengan bebas, nggak boleh sesaji dan lain-lain. Malah kelompok-kelompok seperti itu terkadang masih membela nilai-nilai adat, budaya, tradisi yang mengingkari Islam. Kalau nggak mengingkari Islam nggak apa-apa, seperti tradisi Pak RT kerja bakti nggak apa-apa. Kepala desa mengadakan musyawarah untuk kepentingan masyarakat itu nggak apa-apa, walaupun tidak menggunakan ayat, tidak menggunakan hadis. Yang penting kemaslahatan umat masyarakat. Nah ini kalau ada budaya tradisi sesaji, apalagi perdukunan, ada persatuan dukun Indonesia dibela oleh Islam Nusantara, kan naudzubillah. Ngakune Islam, pengen beriman, pengen takwa, tapi kok malah melanggar larangan Allah dan melanggar perintah Allah. Maka takwanya penafsiran hawa nafsu. Jangan sampai. Kita lebih baik menyadari diri, lebih baik insyaf, lebih baik tobat. Karena tobat itu jalan terbaik bagi orang yang berdosa. Jangan sampai kita merasa nggak berdosa, bangga dengan kenusantaraan, lalu malah nggak tobat, malah nangtang kemuliaan hukum Islam. Ini malah justru nilai imannya kabur, nilai takwanya pun tidak sampai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka penjelasan ini disambung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan kalimat jaminan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Ana, kata Rasulullah, saya za'imun, Rasulullah menjamin sebagai jaminan. Kalau bahasa perbankan kita hutang itu borak atau apa ya? Jaminan itu apa berarti? Bahasa Indonesia jaminan ya? Agunan. Iya. Jadi ternyata Rasulullah berani menjamin sebagai agunannya bagi umatnya. Subhanallah, saking cintanya kepada umat, sehingga beliau sampai menjadi dirinya menjamin. Bibaiti, dengan jaminan rumah. Fi robidotil jannati, rumah di taman surga. Subhanallah. Jadi kita itu akan dijamin oleh Rasulullah punya rumah di taman surga, walaupun di dunia mungkin masih ngontrak. Di dunia taman alun-alun aja kayaknya seneng, taman Gucci kayaknya seneng ya, merasa